wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cynthia Alfiani dari Administrasi Bisnis kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari makalah yang telah saya buat yang bertema mengenai dampak virus corona bagi bidang ekonomi. Nah, pada makalah kali ini saya mengangkat judul mengenai penurunan ekspor di Indonesia. Karena bidang ekonomi mencakup cakupannya sangat luas, oleh karena itu saya memilih mengenai ekspor di Indonesia. Baik, langsung saya mulai. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai penurunan ekspor di Indonesia karena virus corona ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekspor dan apa itu virus corona. Nah, ekspor merupakan suatu istilah yang lazim didengar pada bidang ekonomi. Pengertian ekspor beberapa kali, seperti contohnya menurut Tanjung, menyatakan bahwa ekspor merupakan perdagangan barang dari dalam wilayah pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Huta Barat, ekspor merupakan kegiatan perdagangan dengan mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia menuju di luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, dari kedua pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekspor merupakan kegiatan perdagangan dengan mengeluarkan barang dan jasa dari wilayah Indonesia menuju ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kegiatan ekspor ini biasanya digunakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan suatu negara. Karena dengan adanya kegiatan ekspor ini menunjukkan bahwa suatu kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, sehingga mereka kemudian menjual atau memperdagangkannya hasil produksi ke negara-negara lain. Nah, teman-teman juga harus tahu apa manfaat dari kegiatan ekspor ini. Manfaat kegiatan ekspor menurut Sukirno ada 3 hal. Yang pertama yaitu memasarkan produk pasar Indonesia. Kegiatan ekspor ini sebagai cara untuk memasarkan hasil-hasil produksi dari dalam negeri ke luar negeri agar kita dapat mampu bersaing dalam pasar internasional. Kemudian yang kedua ada menambah devisa negara. Nah, dari kegiatan ekspor yang dilakukan oleh para pengusaha eksportir dalam negeri tersebut dapat menambah pemasukan suatu negara sehingga menambah devisa negara. Kemudian yang ketiga ada memperluas peluang pekerjaan. Kenapa? Ketika kegiatan industri untuk usaha ekspor, tentunya ketika ekspor dijalankan dengan meningkat, maka kegiatan produksi pun meningkat. Oleh karena itu tentu para pengusaha industri akan membuka lapangan usaha baru untuk merekrut para pegawai. Nah, kemudian selanjutnya mengenai virus corona. Nah, kata corona ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Kenapa? Karena dari bentuknya virus corona sendiri hampir ada bagian yang seperti mahkota. Oleh karena itu kenapa virus ini dinamakan virus corona. Virus corona ini menyerang manusia dan hewan. Virus corona ini menyerang manusia pada saluran pernafasan. Akibatnya manusia mengalami infeksi kecil seperti flu sampai dengan penyakit yang lumayan bahaya seperti MERS dan SARS. Nah, virus coronavirus baru ini ditemukan di Wuhan pada 2019. Nah, kemudian dari virus corona yang baru ini menimbulkan suatu penyakit yang dinamakan dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Bagaimanakah salah penularan dari virus corona ini? Nah, penularan dari virus corona ini karena droplet atau tetesan dari si terjangkit positif corona melalui bersin dan batuk. Oleh karena itu, kita harus menjaga jarak dengan
orang-orang ketika bepergian atau sedang di luar rumah. Cara pencegahannya melalui yang pertama, rajin berolahraga. Kedua, makan makanan seimbang dan teratur. Yang ketiga, gunakan masker ketika bepergian. Yang keempat, selalu cuci tangan sesudah dan sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, apabila terjadi suatu gejala-gejala penyakit, segeralah hubungi pihak kesehatan. Nah, itu tadi mengenai ekspor dan impor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penurunan ekspor di Indonesia. Terjadinya penurunan ekspor di Indonesia ini tentunya karena dampak virus corona ini. Kegiatan ekspor pastinya pernah mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, dari dampak virus corona saat ini menimbulkan penurunan dari kegiatan ekspor ini. Kronologi singkat awal mula Indonesia mengalami virus ini adalah ketika ada seorang WNI yang memiliki kenalan seorang WNA Jepang. Nah, WNA ini berprofesi sebagai dansa. Nah, WNA dan WNI ini kemudian melakukan kegiatan bersama. Setelah beberapa hari, WNI ini kemudian sakit dan akhirnya merujuk ke rumah sakit. Akan tetapi, sakit yang dideritanya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya, WNI ini mendapatkan kabar dari telepon bahwa temannya dari WNA Jepang ini positif terkonfirmasi virus corona. Kemudian pihak rumah sakit pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya WNI ini akhirnya positif konfirmasi virus corona. Virus corona ini tidak hanya melanda di Indonesia saja, tapi juga beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, para negara-negara tersebut akhirnya melakukan suatu tindakan untuk menekan jumlah penderita virus corona ini, salah satunya dengan pembatasan perdagangan, ekspor dan impor. Akibatnya, ekspor di Indonesia pun mengalami gangguan. Nah, apa saja sih dampak dari penurunan ekspor bagi Indonesia sendiri ini? Dampak ekspor bagi Indonesia sendiri ini, yang pertama adalah kegiatan perindustrian pun diberhentikan sementara karena tidak tersedianya bahan-bahan dan juga karena negara yang biasanya dilakukan sebagai tempat untuk melakukan ekspor ini mengalami pembatasan tadi. Selanjutnya, dari pemberhentian produksi sementara dari industri ini menyebabkan dan mengancam para buruh untuk di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Para buruh ini pun mengalami kehilangan mata pencariannya sehingga sumber pendapatan mereka pun hilang atau turun. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menyebabkan kasus kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera menanggulangi dari kejadian tersebut. Lalu apa saja upaya untuk mengatasi penurunan ekspor di Indonesia ini? Pemerintah pun melakukan berbagai tindakan konkret. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan fiskal jilid 2 untuk menanggulangi kegiatan ini atau kejadian ini. Nah, dari kebijakan fiskal ini pemerintah berencana untuk mempermudah proses ekspor dan impor. Isi dari kebijakan fiskal jilid 2 ini yang pertama adalah penyederhanaan dan pengurangan dalam jumlah larangan dan batasan bagi aktivitas ekspor. Dari kebijakan tersebut, kegiatan ekspor nantinya diharapkan dapat berjalan lancar dan para pengusaha eksportir dapat meningkatkan daya saingnya. Kemudian yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan
bagi aktivitas ekspor, terutama dalam bahan-bahan. Hal tersebut dikarenakan pasokan bahan baku agar dapat berjalan lancar dan terpenuhi. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah pemerintah memberikan percepatan proses bagi para reputable traders atau para pelaku usaha ekspor impor yang memiliki kepatuhan yang tinggi. Kemudian yang keempat, peningkatan dan penyederhanaan dan percepatan proses layanan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau NLE. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dampak virus corona bagi bidang ekonomi ini sangat signifikan, tentu juga pada bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi terbaiknya untuk menanggulangi dari dampak virus corona ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Baik, cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.